Nama Bjorka akhir-akhir ini membuat gempar Indonesia. Ia adalah seorang peretas yang membongkar data pribadi sejumlah pejabat publik dan meretas sejumlah situs pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun peretasan Bjorka bukan pertama kalinya kasus peretasan besar terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, pada Mei 2020, terjadi 3 kejadian peretasan, yakni pembobolan 91 juta data pengguna perusahaan e-commerce Tokopedia, peretasan 1,2 juta akun pengguna toko online Bineka, dan kebocoran 2 juta data pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, pada Mei 2021, terjadi kebocoran 279 juta data pribadi warga yang dikelola BPJS Kesehatan. Badan Siber dan Sandi Negara menemukan 1,6 miliar serangan siber di Indonesia pada tahun 2021. Dan hingga Oktober 2022, telah menemukan sekitar 800 juta serangan siber. Kita melihat bahwa transformasi digital yang ada di ruang siber itu makin meningkat. Yang kita sampaikan kepada publik adalah ada 1,6 miliar anomali traffic hasil pantauan National Security Operation Center (NSOC) BSSN yang bekerja 24 jam setiap harinya. Dari pantauan NSOC ini, kita memberikan notifikasi kepada setiap penyelenggara sistem elektronik mengenai kerentanan dan anomali traffic yang ada. Nah, dari situ kita lihat bahwa tahun 2020 dan 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Banyaknya aktivitas kejahatan siber tersebut dirasakan oleh warga Indonesia. Pernah sih, dan ini baru kejadian banget semalam. Jadi saya punya akun Instagram itu tiba-tiba udah nggak bisa dibuka lagi, tapi akunnya masih ada. Curiganya sih mungkin karena waktu itu saya sempat ngeklik link sembarangan, karena waktu itu mungkin kayak lagi games yang lagi booming ya. Pernah sih, waktu itu kebetulan Instagram aku tiba-tiba login di India. Nah, aku nggak tahu tuh siapa tiba-tiba. Ya, kayaknya waktu itu aku sempet ngeklik link-link yang link asal-asal dari email. Sebelumnya sih belum pernah. Waspada mungkin ada, tapi ya biasa-biasa aja, mungkin nggak perlu gimana-gimana. Perusahaan teknologi informasi Microsoft memantau beragam kejahatan siber di Indonesia. Menurut mereka, tren peretasan kerap berkembang seiringnya waktu. Kita melihat ada yang disebut sebagai cyber kill chains. Ya. Jadi istilahnya itu adalah ketika melakukan kejahatan cyber itu bukan satu kali kesempatan saja. Jadi bukan artinya saya coba berhasil kemudian sudah gitu. Tapi ini merupakan satu rangkaian kegiatan. Itu yang kita sebut sebagai cyber kill chain. Dan salah satu tren yang muncul itu biasanya muncul karena kelalaian kita terkait dengan bagaimana kita menyikapi data individu kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan layanan sistemnya. Salah satunya adalah email phishing kalau kita lihat. Jadi ketika bicara email phishing atau spear phishing adalah sebuah email yang dikirimkan oleh pihak yang tidak seharusnya, tapi mewakili representasi tertentu dan membuat orang yang menerima email tersebut melakukan tindakan yang diinginkan oleh si peretas tadi. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada September 2022 diharapkan dapat memperbaiki sistem tata kelola data pribadi oleh para penyelenggara sistem elektronik lingkup pemerintah dan swasta. Meski begitu, di era digital, warga Indonesia harus waspada dan tidak lalai saat menggunakan internet. Tim Liputan CNN Indonesia.